Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS ya, atau penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester atau ulangan tengah semester ya, mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya, silahkan cek di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai latihannya. Kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian disebut A. Kekuatan atau strength, B. Kelincahan atau agility, C. Kecepatan atau speed, D. Kelentukan, lentur atau flexibility. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu disebut dengan kelentukan atau lentur atau flexibility. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang lama disebut A. Kekuatan otot, B. Kelemahan otot, C. Kemampuan otot, D. Daya tahan otot. Maka jawaban yang benar adalah D ya, daya tahan otot. D jawabannya. Lanjut. Berikut contoh latihan keseimbangan atau balance kecuali A. Berjalan di udara, B. Berdiri dengan menggunakan tangan sebagai sandaran tubuh, C. Berdiri dengan satu kaki, D. Sikap lilin. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu berjalan di udara. Kecualinya berjalan di udara. A ya jawabannya. Kebugaran jasmani diperlukan seseorang untuk dapat kecuali. Ini kecuali ya. A. Meningkatkan taraf hidup, B. Menunjukkan performa yang kurang baik, C. Meningkatkan kinerja, D. Membentuk tubuh yang kuat. Maka jawaban yang benar adalah B. Menunjukkan performa yang kurang baik. Itu kecuali ya. Lanjut. Sikap lutut atau kaki yang benar saat melakukan push up adalah A. Memutar pada tanah, B. Lurus di atas matras, C. Menempel pada tanah, D. Mengangkat dari tanah. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu mengangkat dari tanah. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Berikut merupakan etika atau aturan ketika berlatih renang kecuali A. Berenang sambil ketawa-ketiwi sesama teman, B. Melakukan pemanasan terlebih dahulu, C. Memakai pakaian renang yang sesuai,
D. Selalu mengikuti instruksi pelatih atau guru. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A. Berenang sambil ketawa ketiwi sesama teman. Itu ya kecualinya. Teknik mengambil napas pada renang gaya dada dilakukan pada saat kepala berada A. Ketika kaki ditolakkan, B. Ketika tangan mengayun, C. Di dalam air, D. Di permukaan air. Maka jawaban yang benar adalah D. Di permukaan air. Jawabannya adalah D. Di permukaan air ya. Jadi teknik mengambil napas pada renang gaya dada dilakukan pada saat kepala berada di permukaan air. D jawabannya. Posisi badan yang benar saat berenang gaya bebas adalah A. Membulat, B. Miring, C. Telungkup, D. Telentang. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu telungkup. Renang gaya dada juga disebut gaya A. Kuda jantan, B. Punggung, C. Kupu-kupu, D. Katak. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu katak jawabannya. Induk dari Organisasi Renang Indonesia adalah A. PRSI, B. PARSI, C. PSSI, D. IPSI. Jawaban yang benar adalah A, yaitu PRSI. Oke, kita lanjut. Latihan renang sebaiknya dilakukan di A. Danau, B. Kolam renang, C. Kolam ikan, D. Laut. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Kolam renang ya. B ya, kolam renang. Latihan renang sebaiknya dilakukan di kolam renang. B jawabannya. P3K adalah singkatan dari A. Pertolongan pertama pada kecelakaan, B. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan, C. Pertama pertolongan pada kecelakaan, D. Pada pertolongan pertama kecelakaan. Maka jawaban yang benar adalah A. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Di P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. A jawabannya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelajahan kecuali: A. Sopan santun dan menghormati adat setempat. B. Memilih keluar dari regu atau kelompok yang sudah ditentukan. C. Patuh dan taat kepada pimpinan regu. D. Tidak membuang sampah dengan sembarangan. Maka jawaban yang benar adalah B. Memilih keluar dari regu atau kelompok yang sudah ditentukan. B ya, itu kecualinya. Penjelajahan sering disebut: A. Camping, B. Cutting, C. Climbing, D. Hiking. Jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu hiking. Penjelajahan sering disebut dengan hiking. D ya jawabannya. Lingkungan yang tidak sehat atau kotor dapat menularkan penyakit kecuali: A. Muntaber, B. HIV atau AIDS, C. DBD, D. TBC. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu HIV atau AIDS ya. Lingkungan yang tidak sehat dapat menularkan penyakit kecualinya HIV atau AIDS ya, B. Kita lanjut. Salah satu tujuan penjelajahan adalah kecuali: A. Rekreasi dan cuci mata, B. Mojok dan ngobrol-ngobrol dengan teman atau pacar, C. Olahraga, D. Mengenal dekat lingkungan sekitar. Maka jawaban yang benar adalah B. Mojok dan ngobrol-ngobrol dengan teman atau pacar ya, B jawabannya. Kita lanjut. Salah satu akibat dari perilaku seks bebas adalah: A. Meriang dan demam, B. Penyakit tuberkulosis, C. Kanker mulut rahim, D. Muntaber. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu kanker mulut rahim ya, C jawabannya. Seks bebas sering disebut kecuali ya, kecualinya: A. 7-Eleven, B. Hubungan resmi suami istri, C. Kumpul kebo, D. Free sex. Maka jawaban yang benar adalah B ya, hubungan resmi suami istri. Di seks bebas sering disebut kecuali hubungan resmi suami istri. Dampak dari korban pelecehan seksual: seseorang dapat mengalami: A. Trauma yang berat, B. Enjoy dan biasa-biasa saja, C. Ketagihan, D. Terima apa yang menjadi resikonya. Maka jawaban yang benar adalah
A yaitu trauma yang berat ya. A ya, trauma yang berat. Oke, kita lanjut. Badan Dunia yang bergerak di bawah PBB tentang kesehatan masyarakat dunia yaitu A. ILO, B. UNESCO, C. WHO, D. ICRC. Jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu WHO jawabannya. Oke, kita lanjut. Di bawah ini adalah jarak tendangan penalti pada permainan sepak bola. A. 12 meter, B. 11 meter, C. 10 meter, D. 13 meter. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu 12 meter jawabannya. Waktu yang dibutuhkan satu babak dalam permainan bola basket adalah A. 40 menit, B. 35 menit, C. 30 menit, D. 45 menit. Oke, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu 40 menit jawabannya ya, 40 menit. Oke, kita lanjut. Berapakah jumlah pemain dalam permainan bola basket? A. 4 orang, B. 7 orang, C. 6 orang, D. 5 orang. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D, yaitu 5 orang jawabannya. Lanjut. Tinggi ukuran net bola voli putra adalah A. 2,25 meter, B. 2,43 meter, C. 2,44 meter, D. 2,24 meter. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 2,43 meter jawabannya. Oke, kita lanjut. Berapakah waktu yang dibutuhkan dalam satu babak dalam permainan bola basket? A. 60 menit, B. 45 menit, C. 55 menit, D. 50 menit. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 45 menit jawabannya. B ya, 45 menit. Kita lanjut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan offside. Oke, lanjut ya, nomor 1. Nah, jelaskan apa yang maksud dengan offside dalam permainan sepak bola.
Offside adalah yaitu situasi yang menyatakan atau situasi yang sedang dijalani pada saat itu di mana bola lebih dekat dengan gawang lawan dibandingkan dengan posisi pemain lawan. Nah, posisi offside biasanya terjadi dan posisi tersebut disebut dengan offside jika hanya tinggal satu pemain lawan di depannya dan yang terakhir adalah penjaga gawang lawannya. Lanjut. Sebutkan teknik dasar dalam permainan bola basket. Jawabannya ada passing and catching. 2 ada dribbling dan mengirim bola. 3 shooting atau menembak bola. 4 pivot atau berputar dan 5 rebound. Itu ya jawabannya. Sebutkan beberapa jenis latihan kekuatan dalam kebugaran jasmani. Nah, jawabannya ada sit up. A sit up ya, B squat jump, C push up, D pull up, dan E squat. Itu ya jawabannya. Kita lanjut soal nomor 4. Sebutkan beberapa macam penyakit menular. Oke, jawabannya ada ISPA, 2 diare, 3 tuberkulosis, 4 demam berdarah, 5 difteri, dan 6 dan lain-lain ya. Gitu ya contohnya. Jelaskan teknik dasar melakukan pukulan smash dalam bola voli. Nah, memukul bola ketika melayang di udara, lalu mendarat kembali setelah memukul bola. Langkahnya, satu langkah awalan itu diambil sekitar satu smash, ya, sekitar satu smash 3 langkah, ya. Langkah-langkah yang diambil itu merupakan langkah yang lebar. 3 saat sudah mendekati net, kemudian kedua tangan. Oke, 3 ya saat sudah mendekati net, kemudian kedua lengan tangan ayunkan ke belakang. 4 setelah itu kedua kaki juga hentakan bersusulan kemudian lompat. 5 lengannya digunakan untuk memukul, ayunkanlah ke depan dan punggung menegang ke belakang. Lalu pukullah bola dengan lengan yang terjulur dan tangan terbuka yang menaungi bola. 7 untuk pergelangan tangan itu harus selalu longgar. Itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajarannya, silakan cek di bagian deskripsi ya. Linknya sudah ada atau bagian playlist. Sampai jumpa.